Selamat pagi, saya akan menjelaskan mengenai penulisan laporan kita. Ya, saya selesai. Ini ya. Jadi nanti yang akan saya bahas itu mengenai pengertian laporan kita, kemudian standar penulisan, kemudian penulisan laporan TA itu sendiri bagaimana, dan saya akan berikan template-nya laporan TA, sehingga nanti Anda tinggal isikan saja begitu ya. Nah, laporan TA itu apa? TA atau tugas akhir itu merupakan laporan akademis dari suatu topik penelitian atau kajian Anda ya, atau review ya, atau misalnya review desain itu bisa, terus meneliti apa atau mengkaji kajian apa ya, tapi bukan perencanaan ya, perencanaan tidak bisa ya. Laporan TA itu terkait yang pertama itu kenapa, alasan mengapa Anda memilih topik tersebut. Kemudian setelah kenapa kok kamu pilih itu? Kemudian permasalahannya apa? Dari permasalahan bisa dirumuskan tujuannya, juga sebutkan penelitian atau kajian terdahulu, batasan sistematika penulisan ya. Kemudian landasan teori atau kajian pustaka terkait topik itu. Kemudian metodologinya, kemudian analisis atau kajiannya. Terus masih ada pembahasan yang muncul, diskusi, baru bisa memberikan kesimpulan dan saran. Ya. Nah, pendahuluan itu standar penulisan ya. Standar penulisannya bagaimana? Covernya, lembar pengesahan, pengantar, ada moto, ada ucapan terima kasih, kemudian abstraksi atau rangkuman, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, urutannya begitu ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar pustaka, dan lampiran. Kalau nggak ada daftar singkatan, ya skip begitu aja ya. Kemudian penulisan isi laporan, penulisan tabel dan gambar, penulisan daftar pustaka itu bagaimana? Nah, nanti lebih mudahnya saya berikan template-nya. Ya. Nah, kemudian penulisannya ya, itu uraian singkat topik atau judul dan alasan mengapa memilih topik atau judul tersebut. Nah, judul itu harus dituliskan dalam alinea terakhir. Ya. Kemudian permasalahan, ya tadi sudah, terus tujuan itu, jadi kalau permasalahannya 3, tujuannya 3, jadi harus link ya. Kemudian batasan masalah, kemudian kajian terdahulu yang pernah dilakukan, dan terakhir sistematika penulisan ya. Nah, tinjauan pustaka ya, itu harus disusunnya juga mengacu pada tujuan penelitian ya. Nah, kemudian pustaka yang diambil itu jurnal terbaru maksimal 10 tahun terakhir. Buku-buku ber-ISBN maksimal juga 10 tahun terakhir. Proceeding atau artikel lepas dari internet. Kemudian laporan-laporan terkait topik ya. Penulisan pustaka itu acuan berdasarkan apa step ya. Nah, ini metodologi, itu kamu harus jelaskan mengenai bagaimana kamu mengumpulkan data atau informasi ya. Kemudian analisisnya ya. Kemudian diagram alir, kemudian ada penjelasan dilengkapi dengan uraian ya. Dan perhatikan di dalam diagram alir itu harus nampak jelas alur itu tujuan penelitian kamu ya. Jadi nggak bisa beda-beda ya, harus sama ya.
Kemudian data dan analisis atau kajian, itu tampilkan dulu data yang dikumpulkan, kemudian analisis, disusunnya juga urut seperti tujuan penelitian. Kemudian rincian detail, analisis, bila terlalu banyak, itu disajikan dalam lampiran. Usahakan penyajian yang mudah dibaca, baik dalam bentuk tabel atau grafik. Ya. Kemudian pembahasan ini disajikan terkait dengan analisis. Ya. Ambil beberapa poin pembahasan yang dirasa perlu, terutama terkait dengan tujuan penelitian. Nah, sajikan pembahasan secara runtut mengikuti urutan tujuan. Ya. Kemudian kesimpulan dan saran ini sama, harus link semua. Masalah tujuan, metodologi, analisis, pembahasan, kemudian urutan dari kesimpulan dan saran juga. Ya. Nah, begitu ya. Terima kasih. Kemudian saya akan share template ya, template-nya. Saya buat sudah urut ya, urut. Bentar ya, sebentar. Belum saya ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, jadi template ini mesti saya buka dulu ya. Nah, kemudian baru saya share ya. Jadi ini nanti saya bagikan persis, jadi Anda tinggal mengisi saja ya. Template cover ya. Tadi covernya seperti ini ya. Ya, ini sudah saya namanya template itu sudah semua sesuai aturan ya. Jadi ini memang 3 dari atas ya. Karena ini cover ya, cover bukan ini. Jadi cover diusahakan simetri ya. Nah, ini tugas akhir ya, tulisan ini kamu nggak usah ubah. Yang kamu perlu ubah ini ya, ini. Nah, caranya ubah ini kamu blok gini, terus kamu ganti judul kamu. Misalnya penelitian apa ya. Nah, ini sudah saya setting huruf besar ya. Jadi terus kamu ubah, tulis. Nah, nanti kalau lebih dari 1 baris kan dia loncat sendiri. Nah, ini kalau ada subjudulnya. Subjudul mesti ditulis dalam kurung toh. Nah, ini kamu kasih subjudulnya, kalau nggak ada kamu hapus saja ya. Nah, ini kamu nggak usah ubah, ini juga nggak usah ubah. Nah, di sini kamu isi nama ya. Nah, ini nama kamu, siapa kamu isi sini ya. Misalnya ya. Nah, ini kamu kasih titik 2 ya. Saya lupa. Nah, terus ini name ya. Name yang kamu ubah yang X ini, kamu angkatan berapa, ini mesti sama, terus ini nomor kamu. Habis itu name-nya dihapus. Ya. Terus ini sudah, tidak usah kamu ubah. Ya. Jadi udah jadi cover kan. Cover saya down save ya. Kemudian setelah screen ya. Oke. Terus habis itu saya lanjut ya, ini ya, ini sampai sini ya, saya lanjut, saya buka sampai sini. Nah. Nah, saya share screen lagi. Nah, yang habis itu lembar pengesahan ya, lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan, ini kamu nggak usah ubah-ubah ya, ini nggak usah ubah. Nah, kamu ubah judul ini seperti tadi ya, seperti tadi kamu ubah di sini. Ini kamu kalau blog terus tuliskan judul kamu, udah jadi. Kalau nggak ada subjudulnya, ini kamu hapus. Nah, ini isikan nama kamu, ini isikan name ya. Nah, ini telah disetujui nanti pada tanggal berapa. Nah, nanti ini tanggalnya kamu isi. Nah, ini lembar pengesahannya, dosen pembimbing, ini namanya siapa, kamu isi, NIDN-nya berapa. Ya, yang ini tidak usah kamu ubah. Jadi udah jadi ya, udah jadi begitu ya.
udah jadi. Nah, ini saya stop ya. Nah, kemudian saya share ulang lagi yang abstrak ya, yang abstrak. Nah, abstrak seperti ini ya. Jadi ini saya sudah apa? Sudah setting ya. Jadi kamu tinggal isi di sini. Nah, ini kamu isi sini, ini kamu blok, terus isikan abstrak kamu ya. Maksimum 300 kata. Atau kalau kamu wah takut nanti ini, nah ini kamu gini saja caranya ngisi. Ini kamu enter, nah di sini kamu isi, ya isi. Habis itu jangan lupa itu kamu hapus, ya. Kemudian kata kunci ini kamu isi, dibedakan dengan koma, ya, dengan koma ini, ya. Nah ini yang dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah ini kamu tinggal tulis saja. Jadi yang ini kamu tulis nanti udah, ya. Nah, bahasa Inggris nanti kalau kamu bingung abstrak yang bahasa Indonesia itu, kemudian masukkan di Google Translate, kamu bolak-balik supaya terjemahan lebih bagus, baru kamu copy di situ, ya. Jadi caranya begitu, ya. Kemudian setelah abstrak atau moto, ya, moto atau persembahan. Nah, kamu biasakan suka ada moto, ya, kamu tuliskan di sini. Jadi tulis di sini. Ini, ya. Jadi ini udah saya setting, ya, udah saya setting. Nah, persembahan ini kamu tulis di sini, ya, ya itu. Kemudian saya share ulang lagi kata pengantar. Nah, kata pengantar saya sudah mencoba memberikan, kalau kamu kurang ini ya kamu bisa tambah kurang lah, bisa tambah kurang. Tetapi yang perlu kamu perhatikan, tidak boleh ada dalam kata pengantar itu penulis mengucapkan, penyusun mengucapkan, itu tidak boleh. Jadi caranya gimana? Caranya dibuat kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu gimana? Ya, ini misalnya puji syukur kehadiran Tuhan, ya, sehingga dapat diselesaikan. Jadi bukan penulis menyelesaikan, tidak, tapi sehingga dapat diselesaikan tugas akhir ini. Disadari, nah gitu ya. Jadi kamu boleh ikut ini, ya kan? Nah, urutan apa ucapan terima kasih itu dari rektor, dekan, ya, kaprodi, kemudian dosen pembimbing, ya. Bisa kamu tambah dosen wali, ya, bisa tambah segenap dosen, bisa tambah keluarga, bapak, ibu, istri, suami, ya, bisa tambah teman-teman seangkatan, ya, kakak angkatan atau adik angkatan, ya, terserah. Ini saya coba untuk berikan supaya kamu nggak usah bingung-bingung lah, ya. Nah ini kamu isi Semarang tanggal berapa, ya. Oke, itu sebentar. Ini saya tutup semua dulu. Ya, saya tutup. Nah, habis itu daftar isi, ya. Daftar isi sampai ke daftar pustaka. Saya buka semua. Ya. Nah. Oke, saya share screen, ya. Pertama daftar isinya. Nah, ini daftar isinya. Nah, daftar isi ini saya sudah buatkan. Nah, kamu perhatikan halamannya mungkin berubah, ya. Jadi kamu perhatikan. Bisa jadi daftar isimu banyak sehingga ada sampai 2-3 halaman atau gimana. Tapi di dalam daftar isi settingnya spasinya 1,5 seperti ini, ya. Jadi kamu sudah ini apa nih? Aduh, oh betul. Ya. Ini. Nah, maaf, ini kurang sedikit. Nah, ini nanti harus saya hari 6 bit, ya. Nah, begitu. Nah, ini ya. Jadi ini sudah. Nah, kamu tinggal ngisi-ngisi di situ. Nah, ini pendahuluan tadi yang saya katakan latar belakang, ya. Ini saya masih kurang tadi,
ya. Ini harus ada peneliti terdahulu itu ya. Nah, di sini penelitian atau kajian terdahulu ya. Jadi untuk memprove ya terdahulu ya. Jadi kalau ada kajian yang serupa ya, di sini satu. Nah, jadi saya tambahkan ini ya. Tadi saya lupa. Nah, supaya rapi. Nah, begini. Nah, ya. Jadi ini kamu tinggal ngisi. Nah, kajian pustaka ini kan saya beri. Kalau permasalahanmu ada 3, kajian pustakanya 3. Kalau 4, ini 4. Nah, kalau 2, ya yang ini kamu skip. Nah, di dalam satu topik ini pasti ada sub-sub topik. Ya. Nah, ini saya kasih contoh kalau 2. Kalau kamu sampai 5 ya boleh. Ya. Jadi tinggal kamu tambahkan di bawahnya. Ya. Nah, metodologi ini ya. Ada uraian umum, bagaimana alir, uraian kegiatan. Ya. Uraian kegiatan. Ya. Terus data dan analisis, uraian umum, data yang kamu dapatkan, analisisnya. Nah, analisisnya ini berarti mengacu pada tujuan tadi. Ya, kalau tujuannya 3, berarti analisisnya ada 3. Ya. Kemudian penutup, kesimpulan, dan saran. Jadi ini daftar isi sudah saya buat. Kamu tinggal tinggal mengisi. Enak tuh, ya. Terus habis daftar isi, daftar tabel, ya. Daftar tabel. Nah, ini. Nah, daftar tabel, kalau tabelnya di bab 2, kamu tulis 21. Tabelnya di bab 4, tulis 4. Ini dan seterusnya. Di sini halamannya, ini pasti sinkron. Ya. Kalau sini 4, ini ada 4, ini 5, 5. Begitu ya, daftar tabel. Ya. Kemudian, daftar gambar. Daftar gambar mana? Nih, daftar gambar, ya kan? Sama daftar gambar, ya, dengan daftar tabel itu. Kamu tinggal isikan, ya. Jadi di depan ini menunjukkan yang berikutnya menunjukkan urutan gambar, ya. Terus kemudian habis itu daftar gambar, daftar lampiran, ya. Ini juga sudah saya berikan. Nah, itu ada lampiran 1. Nah, ini kalau ada lampiran 1, kalau nggak ada, pasti lampiran ini, lembar asistensi, surat tugas akhir, surat-surat, ya, ada SPK, ada macam-macam, itu macam-macam, ya. Nah, kemudian terakhir itu daftar pustaka yang agak susah, ya. Nah, ini kamu lihat ya. Daftar pustaka ditampilkan pada akhir artikel. Jadi tulisan daftar pustakanya di awal, tapi isinya setelah selesai. Jadi mengikuti halaman berikutnya, ya, halaman berikutnya. Nah, ini ya. Jadi Times New Roman, bukan 10 bit, saya lupa. 11, saya kasih 11 saja. Ya. Ini 8 mm. Oke, ya. 10, saya kasih 10. Ya. Ini kan saya nonton yang di konteks itu ya. Tapi begitu saja. Nah, oke, ya. Nah, ini cara-caranya ya. Nanti di dalam template daftar pustaka sudah saya sesuaikan. Ini 10 ya. Terus ini. Nah, ini apa? Ini kamu isinya, berarti tadi 12 bit saja, ya. 12 tidak saya kecilkan, 12 ya. Ini 10. Oke, begitu ya. Jadi itu mengenai daftar pustaka ya. Saya save, kemudian ini saya tutup dulu ya.
Nah, ini saya save karena tadi saya tambahin. Ya, nah ini semua sudah. Terus ini dulu saya mengarah ke ada lembar-lembar pembatas. Ini saya berikan juga sudah. Ya, ada lembar pembatas sudah saya berikan, saya share. Ya, saya share. Ini lembar pembatas. Ya, nah ini ya sudah saya berikan, kamu tinggal pakai ya, kamu tinggal pakai saja. Nah, kemudian, nah sekarang yang isi ya, yang isi itu bab 1, 2, 3, 4. Oke, saya buka semua dulu. Kemudian saya share screen. Mana? Belum muncul, belum muncul, bentar. Masih membuka. Oh sudah sekarang, ya. Ini saya share. Oh sebentar, bukan. Bentar. Ini saya share screen bab 1. Nah, bab 1. Nah, ini bab 1. Jadi ini saya mencoba untuk supaya kamu mudah ya. Jadi ini bab 1, mesti kan ada latar belakang. Nah, di sini kamu tinggal isi ya. Ini kamu hapus tuh, nanti kamu isi nih. Alinea pertama itu kamu ngomong kejadian atau fenomena yang ada akhir-akhir ini. Misalnya akhir-akhir ini banjir gini ya kan. Terus dampak alinea kedua, dampak dari kejadian itu. Kemudian kamu bisa tambah beberapa alinea lagi, tapi yang terakhir, alinea terakhir itu kamu mesti sebutkan ini. Terdorong oleh keprihatinan tersebut, maka dilakukan kajian atau penelitian dengan judul. Nah, ini kamu tuliskan judul PA kamu, ya. Itu sudah saya setting, ya. Kamu nulis pasti titik keluar, ya. Nah, kemudian rumusan masalah. Kan habis itu latar belakang rumusan masalah. Ini sudah, ya. Kamu tinggal ngisi ini saja. Rumusan masalahnya apa? 1, 2, 3. Harus rinci, ya, harus rinci. Nah, tujuannya pasti sesuai dengan sini, ya. Kemudian maksud dan manfaat dari penelitian. Nah, maksud dan manfaat itu kamu coba tuliskan secara hierarkis dari pemerintah, negara, provinsi, daerah, atau gimana ya. Kemudian dunia pendidikan khususnya, terus kedisiplinan. Terus untuk kampusnya kamu harus ungkapkan ciri khas dari Untak Semarang, yaitu nilai kebangsaan dan Pancasila. Ya, harus disebutkan. Kemudian bagi masyarakat, ya, nilai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Kemudian bagi perkembangan dirimu sendiri. Ya. Nah, kemudian batasan dan ruang lingkup. Nah, batasan dan ruang lingkup itu isinya apa? Lokasi penelitian. Nah, kamu berikan, terus nanti harus ada gambar peta, ya. Kemudian fokus dari penelitian kamu kasih batasan, misalnya fokusnya hanya ini saja, jadi tidak sampai ke sana gitu, ya. Nah, sebelum ini tadi kan saya lupa tuh, ya. Tadi saya lupa, berarti harus ditambah tadi penelitian. Kenapa kok biru dia? Bentar, ini nakal ya. Penelitian atau kajian terus ini isinya ya. Bentar. Ini tebal ya. Nah, ini isinya gini ya. Penelitian pernah dilakukan, ya kan?
kamu itu terkait topik tugas akhir ini ya. Dijelaskan paragrafnya kenapa ya, dapat dijelaskan seperti ya satu ya kan, bab satu ya kan? Nah, kamu mesti buat tabel ya, buat tabel. Ini tadi kan harus di tengah ya kan. Nah, ini kan tulisannya tabel 1.1 yaitu penelitian atau kajian. Jadi tulisnya ini, habis itu berikutnya tidak usah huruf besar ya. Nah, habis itu tabelnya ya, tabelnya kamu insert ya kan, itu 1, 2, nah gini ya kira-kira. Nah, kalau tabel itu spasinya single ya, tidak double, single. Nah, terus tulisannya tidak 12, dikecilkan ya. Nah, ini di sini berarti nanti menyangkut ini nomor ya kan, nomor, ini nama siapa itu ya toh, kemudian judul ya kan, kemudian apa, fokus ya, fokusnya apa tuh ya, fokus ya. Nah, ini gini, nah ini nama, judul, fokus ya toh. Nah, ini misalnya 1 ya toh, nama siapa, kemudian judulnya, dia fokusnya, fokus misalnya dia neliti apa tentang apa, atau lokasinya beda ya kan, ya toh, dia fokus pada lokasi di situ. Nah, jadi ini kamu mesti isikan. Nah, untuk apa? Supaya penelitian kamu itu minimal itu tempatnya beda, minimal tempatnya beda ya kan, minimal tempatnya beda. Terus bisa juga fokus kajiannya beda ya. Jadi di sini kamu harus tuliskan ya. Terus baru ini sistematika penulisan. Nah, ini hampir semua sama, jadi kamu sudah buat ya, saya buatkan ya kan. Nah, secara terinci ini, nah ini pendahuluan ya, merupakan dasar dari penulisan di mana bab ini ya. Kamu tulis latar belakangnya, mengenai latar belakang ya. Ini bisa ya. Nanti kalau kamu kurang, ini ada saya kamu sebutkan ya. Nah, itu mengenai bab 1. Sekarang mengenai bab 2. Nah, ini bab 2, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ada uraian umum ini supaya pengantar. Jadi topik kajian pustaka di dalam penelitian ini meliputi apa? 1, 2, 3. Jadi kalau tujuannya 3, topiknya ya 3. Kalau tujuannya 2, topiknya 2. Gampang kan? Ya. Jadi topik 1 ini kamu sebutkan itu dari tujuan 1 ya. Terus ini subtopiknya, sub-subnya. Nah, ini subtopiknya. Nah, di sini saya berikan aturan ya. Gambar, tabel dan gambar itu gimana aturannya? Ini ada ya. Nah, ini ada aturannya. Nah, begini ya. Ini tadi 10 ya. 10 bisa, 11 bisa, tapi jangan 12, kebesaran ya. Nah, ini tabel itu nggak boleh ada garis vertikal ya. Nggak boleh ada garis vertikal. Kamu misalnya ini ya juga nggak ada garisnya, bisa. Kalau nggak mau ada garis itu bisa juga. Kamu ini tabel properties ya kan. Nah, di sini ini ya dok. Nah, ini yang kamu tengah hilangin. Oke, hilangin. Loh, hilang. Lebih manis ya. Ya. Nah,
Jadi ini aturan-aturannya. Saya kopikan ke situ. Ya. Kemudian saya stop, saya share kembali. Itu bab 3 sekarang. Bab 3 mana bab 3 ya? Bab 3. Show all. Bab 3 gimana bab 3? Oh ini bab 3, ya kan? Nah, ini bab 3, metodologi. Nah, ini uraikan. Ya, kamu tinggal isi saja. Terus ini bagan alirnya, ini saya kasih contoh, ya, kasih contoh. Kemudian dari bagan alir ini kamu uraikan kegiatannya, ya. Jadi sesuai di sini, persiapan apa, pengumpulan, nah begitu ya. Nah, ini itu contoh. Nah, sebutkan kesimpulan. Nah, begitu ya. Itu sudah saya kasih ya. Kemudian bab 4. Bab 4. Ini bab 4. Nah, analisis data dan pembahasan. Yang umum, data yang kamu dapat tuh apa saja, data apa. Kemudian analisisnya itu meliputi apa? Itu harus perhatikan sesuai dengan tujuan. Jadi urutannya sesuai dengan tujuan. Ya. Nah ini saya kopikan ulang lagi yang tadi, ya, yang tadi. Ya. Terus habis itu saya stop, saya share kembali bab 5. Ya. Bab 4 itu tadi ditutup dengan pembahasan dan diskusi. Nah ini bab 5. Nah kalau tujuannya 3, kesimpulannya 3, sarannya 3. Begitu sudah, ya, tidak boleh tidak. Jadi jangan jangan aneh-aneh, ya, jangan aneh-aneh. Nah ini saya save, ya, ini penutup, ya, terus apalagi sudah semua, ya, sudah semua. Saya harap Anda cepat menulis, ya. Terima kasih.